Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Sina. Siapa yang tidak mengenal dengan Ibnu Sina? Sosok ilmuwan yang dielulukan di kalangan muslim. Tapi benarkah demikian? Lantas siapakah sebenarnya Ibnu Sina? Benarkah ia ilmuwan Islam? Lalu mengapa sebagian ulama besar mengkafirkan Ibnu Sina? Ibnu Sina lahir pada bulan Safar tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi. Kemudian beliau wafat pada tahun 1037 Masehi. Sejak masa remaja, ia sudah kagum dengan ilmu filsafat. Ia banyak mengambil ilmu filsafat dari Aristoteles. Kemudian filsafat ini dikembangkan oleh Ibnu Sina. Filsafat yang dianut oleh Aristoteles dan Ibnu Sina menurut ahli filsafat merupakan filsafat yang sangat-sangat aneh. Karena keduanya berpendapat bahwa alam ini ada sebelum adanya Allah. Sedangkan para filosof sebelumnya berkata bahwa alam ini baru diciptakan dan penciptanya ada. Aristoteles dan Ibnu Sina berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempunyai kekuasaan apa-apa dan tidak mengetahui sesuatu, dan keduanya tidak beriman kepada malaikat. Malaikat menurut mereka adalah khayalan para nabi yang berupa cahaya. Malaikat tidak bergerak, tidak naik, tidak turun, tidak berbicara, tidak menulis amal-amal hamba, tidak berpindah-pindah, tidak sholat, tidak mencabut nyawa, tidak menulis rezeki, ajal, dan amal. Tidak pula ada yang di kanan ataupun di kiri manusia, dan sebagainya. Ya, itu karena Ibnu Sina tidak percaya pada kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat. Bahkan menurut Ibnu Sina, Rasul dan para nabi-nabi adalah bualan semata dan bukan utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Ibnu Sina, para nabi dan Rasul mempunyai 3 karakteristik. Jika hal ini ada, maka ia menurut Ibnu Sina adalah nabi. Menurut Ibnu Sina, yang pertama adalah kekuatan menduga atau mengetahui perkara berdasarkan pikiran, hingga ia tahu dengan tepat, cepat batas pengetahuan dari sesuatu. Yang kedua, kekuatan menghayal. Seperti para nabi menghayalkan bentuk cahaya, serta cahaya itu dapat bercakap dengan dia, dan ia dapat mendengar cahaya yang dimaksud ialah malaikat. Kemudian menurut Ibnu Sina pula, yang ketiga adalah kekuatan untuk mempengaruhi orang, dan ini dilakukan semata-mata dengan jiwa. Ibnu Sina berkata, filsafat itu merupakan kenabian khusus, adapun kenabian adalah merupakan filsafat umum. Kemudian pandangan Ibnu Sina tentang hari kiamat. Ibnu Sina dalam bukunya Ar-Risalah Ad-Dahawiyah fi Amril Ma'ad, ia berkeyakinan tidak beriman kepada pecahan langit, berhamburannya bintang-bintang, bangkitnya manusia dengan jasadnya, dan tidak percaya bahwa Allah Azza wa Jalla mengadakan alam ini dari tidak ada menjadi ada. Ibnu Sina berkeyakinan alam ini azali. Ibnu Sina adalah pengikut aliran Syiah sekte Karamithah Batiniyah laknatullah. Ya, mereka adalah orang-orang yang mencuri Hajar Aswad pada waktu itu. Bahkan Ibnu Sina pernah memberitahukan tentang dirinya, "Aku dan ayahku mengikuti ajaran Al-Hakim." Dengan begitu, jelaslah bahwa Ibnu Sina termasuk sekte Karamithah Batiniyah. Lalu siapakah Al-Hakim yang dimaksud oleh Ibnu Sina? Al-Hakim adalah Mansur bin Al-Aziz Billah Nizar bin Al-Mu'izz Billah Al-Abidi, Sultan ketiga Kesultanan Syiah Fatimiyah. Ya, ia adalah khalifah pendusta dan jahat yang pernah menguasai seluruh wilayah Afrika Utara. Kemudian dibunuh oleh Sultan Mahmud Al-Ghazi As-Saljuki At-Turki rahimahullah dari Daulah As-Salajikah pada tahun 386 Hijriah atau 996 Masehi. Ia kemudian mendakwahkan dirinya sebagai Tuhan. Ia banyak membunuh para ulama,
yang kemudian tidak dapat dihitung bilangan ulama yang dibunuh karena begitu banyak. Ia menulis di masjid-masjid jami caci makian terhadap Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, dan para sahabat lainnya. Ya, dialah Al-Hakim yang sekarang dijadikan sesembahan oleh kelompok Druze di Lebanon dan Ismailiyah di India. Dinisbatkan kepada Hamdan bin Al-Ashad, dikenal dengan Kurmut karena ia orang pendek atau jadi pendek langkahnya, yang disebut Kurmut. Ia seorang pembajak tanah di Kufah. Ia juga termasuk kelompok kebatinan. Mereka mengaku bahwa mereka orang Syiah. Mereka adalah ateis dan zindik, yaitu orang yang pura-pura Islam. Pada tahun 286 Hijriah, mereka mulai menampakkan dakwahnya kepada kesesatan melalui Said Al-Hasan setelah ia mengikuti Karomitah. Kemudian dakwah Karomitah berkembang dan banyaklah orang-orang jahat yang mengikutinya. Mereka juga pernah memasuki kota Mekah pada hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah tahun 317 Hijriah. Mereka semua membunuh jemaah haji yang sedang tawaf yang mengelilingi Ka'bah. Mereka mencabut pintu Ka'bah dan kiswahnya, dan orang-orang yang dibunuh dimasukkan ke sumur Zam-Zam. Mereka mencopot Hajar Aswad, kemudian mereka membawa Hajar Aswad itu ke Khair dan tinggal di sana kurang lebih selama 22 tahun. Setelah dunia Islam panik dengan kejahatan Karomitah, barulah Khalifah Abbasiyah mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya. Namun sebenarnya sebelum itu juga mereka telah membunuh orang-orang yang ingin melaksanakan ibadah haji dan menawan wanita-wanitanya. Bahkan Syekh Islam Ibnu Taimiyah berkata, semua kelompok Karomitah lebih kufur dari Yahudi dan Nasrani, bahkan lebih kufur dari kebanyakan kaum musyrikin, karena mereka lebih berbahaya dari kafir harbi. Mereka semua berpura-pura mencintai Ahlul Bait, padahal pada hakikatnya mereka tidak beriman kepada Allah, Rasulnya, kitab-kitabnya, tidak beriman kepada perintah, larangan, ganjaran, dan siksa. Mereka juga tidak beriman kepada surga dan neraka, dan tidak juga beriman kepada seorang pun dari para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Mereka mengambil dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dari ulama kaum muslimin, tetapi mereka takwilkan dan mereka mengada-ngadakan dusta serta mendakwahkan bahwa yang demikian itu adalah ilmu batin. Para ulama-ulama besar menentang buku-buku Ibnu Sina, di mana pada kitab Ibnu Sina menyatakan bahwasanya Allah tidak menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Allah tidak mengetahui sesuatu apapun. Allah tidak berbuat sesuatu dengan kodrat dan ikhtiarnya, dan Allah tidak membangkitkan manusia dari kuburnya. Nauzubillah. Menurut Imam Asy-Syarastani rahimahumullah, beliau berkata, menurut ukuran kejelekan, agama kaum musyrikin lebih baik dari ajaran Ibnu Sina, Al-Farabi dan para pengikutnya. Yang dimaksudnya kejelekan kaum musyrikin lebih ringan dibanding kejelekan Ibnu Sina dan pengikutnya, karena penyembah-penyembah berhala masih mempercayai Allah sebagai Al-Khaliq atau pencipta yang mengadakan dari tidak ada. Mereka percaya bahwa Allah berkuasa dan hidup. Penyembah berhala hanya berlaku syirik dalam soal ibadah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 3. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Ibnu Sina juga menulis buku yang berjudul Al-Isyarat wa Tanbihat. Buku ini ada beberapa jilid yang berisi tentang keyakinan di dalam masalah zat, wujud, dan sebagainya. Buku ini telah disyarah oleh seorang filosof Israel, dan buku Ibnu Sina ini telah dibantah oleh Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Ibnu Taimiyah berkata,
mereka-mereka yang mengingkari adanya malaikat adalah kafir. Dan ulama salaf telah sepakat bahwa mereka yang mengingkari sifat-sifat Allah adalah orang yang paling bodoh dan paling sesat. Lantas bagaimana menurutmu? Apakah Ibnu Sina masih disebut ilmuwan Islam? Ingat, kita semua harus hati-hati terhadap pengaruh filsafat yang dikembangkan oleh para orientalis dan bertujuan untuk menyesatkan kaum muslimin. Bila akidah sudah hancur, amal pun pasti akan gugur. Wallahu a'lam bishawab.